Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengambil ibrah pelajaran dari surat An-Nisa ayat 159. Surat An-Nisa ayat 159. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Kita akan baca terjemahannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa alaihissalam, akan menjadi saksi mereka. Saudaraku, mari kita membaca tafsir ayat ini. Wa innahu la yabqa ahadun min ahli kitabi ba'da nuzuli Isa akhir zaman illa amana bihi qabla mautihi alaihissalamu. Sesungguhnya tidak ada dari ahli kitab setelah turunnya Isa di akhir zaman kelak, melainkan dia akan beriman kepada Isa alaihissalam yang membawa syariat Islam, membawa syariat Rasulullah SAW, memecahkan, menghancurkan salib-salib, sebagaimana nanti kita akan baca hadisnya. Sebelum kematian Isa alaihissalam, wa yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat, yakunu Isa alaihissalam syahidan bitagdzibi man kadzabahu, dan pada hari kiamat kelak Isa alaihissalam akan menjadi saksi akan pendustaan orang yang mendustakannya, dan tasdik dan pembenaran orang yang membenarkannya. Mari kita membaca hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis ini. Dalam kitab berkaitan dengan ayat ini, ya, hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ayat ini, hadis nomor 155 dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama alaihissalam hakaman muqsitan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, telah dekat turunnya Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dengan syariat Islam. Fa yaksir as-salib, dia akan menghancurkan, mematahkan salib-salib. Ini hadis menjelaskan demikian. Kemudian wa yaqtul al-khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yada'u al-jizyah, dia akan membuang, menghilangkan pajak. Dan wa yafidhu al-mal, dan harta pada saat itu akan melimpah hatta la yakbalahu ahadun, sampai seorang pun tidak akan menerimanya, karena saat itu orang kaya banyak sekali, tidak ada orang miskin, seorang tidak menerima sedekah. Kita membaca hadis ini dalam bentuk yang lain dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 3448. Walladzi nafsi biyadi, dengan Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam alaihissalam hakaman adlan, akan telah dekat Isa bin Maryam akan turun kepada kalian sebagai hakim yang adil. Fayaghsil as-salib, dia akan menghancurkan, yaitu salib-salib. Wa yaqtul al-khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yadha al-jizyah, dia akan meletakkan, membuang jizyah, pajak. Wa yafidul mal, harta akan melimpah hatta la yakbalahu ahad, sampai seorang pun tidak akan menerima sedekah. Hatta takuna sajaratul wahida khairan minad dunya wa ma fiha, hingga satu sujud itu lebih baik daripada dunia seisinya.
Thumma yaqulu Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, wa qra'u in syi'tum, bacalah firman Allah, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Sesungguhnya ahli kitab, tidaklah ahli kitab melainkan akan beriman sebelum kematian Isa. Wa yaumil qiyamah yakunu alaihim syahida, dan Isa akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak atas mereka. Surah An-Nisa ayat 99. Kita membaca syarahnya, penjelasan hadis ini sedikit. Minal a'lamat allati takunu qabla qiyamis sa'a, di antara tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Nuzulu Isa bin Maryam alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Fa innahu yanzilu akhir zaman, di akhir zaman kelak dia akan turun Nabi Isa alaihissalam, kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkannya. Wa qad ausyaka ala nuzul, dan hampir atau telah dekat turunnya Nabi Isa itu. Iqtaraba fa yakunu hakaman adlan bainan nas, dia akan menjadi hakim yang adil di antara manusia dengan syariat Islam. Fa yaksir as-salib, dia akan menghancurkan, mematahkan salib-salib. Ini sebagai isyarat ila butlan, akan batalnya, akan salahnya dinin Nasara, agama Nasara. Wa madda'uhu ghadban alaihi, dan apa yang mereka dakwahkan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, ini adalah kedustaan atas Isa alaihi salam. Wa yad'ul jizyah, dan Isa akan meletakkan atau membuang pajak, yakni yahmilun nasa kullahum ala duhuril fil Islam fala yabqa ahadun yadfa'ul jizyata, yaitu saat itu Isa turun, maka manusia akan masuk Islam, seluruhnya masuk Islam, maka tidak akan tersisa orang-orang selain beragama Islam, dan tidak akan ada lagi pajak. Au annahu la ya'khudhu jizyatan, atau mana yang lain, yaitu tidak ada yang mengambil pajak, tidak ada yang menerima pajak. Liwafratil mal wa i'damil fuqara, karena saat itu harta sangat melimpah, tidak adanya orang-orang fakir. Wa yafidhul mal fala yaqbalu ahadun, harta saat itu sangat melimpah, seorang pun tidak akan menerima sedekah. Hatta takuna sajatu khairan minad dunya, sampai satu sujud itu lebih baik daripada dunia seisinya, wa ma fiha, li'annahum hina idin la yataqarrabuna ila Allah illa bil ibadat, karena saat itu mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah. Seperti saat ini masih banyak orang fakir miskin, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, mari kita lakukan. Masih banyak fakir miskin. Adapun nanti tidak akan ada lagi orang miskin, yang ada hanya orang kaya, tidak akan ada lagi yang mau menerima sedekah. Maka kita bersyukur saat ini, mari kita banyak bersedekah, banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah. Masih banyak fakir miskin. Illa bil ibadah la bitasadduq bil mal, saat itu tidak ada lagi ibadah dengan bersedekah dengan harta. Tsumma qala Abu Hurairah membaca firman Allah radhiyallahu anhu, iqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida. Lalu Abu Hurairah mengatakan, bacalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 159, dan sesungguhnya ahlul kitab tidak ada pada hari itu melainkan dia akan beriman sebelum kematian, beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Pada hari kiamat kelak Isa akan menjadi saksi atas mereka. Fastadalla bil ayat, maka ayat ini dalil ala nuzuli alaihissalam, ala nuzuli Isa alaihissalam, akan turunnya kelak, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam kelak, ya, di akhir zaman, fi akhir zaman, misdaqan lil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman di dunia ini. Wal makna wa in min ahlil kitab min ahadin, dan makna firman Allah itu adalah, dan tidaklah ahli kitab, tidak seorang pun ahli kitab, illa la yu'minanna bi Isa, melainkan akan beriman kepada Isa alaihissalam yang turun ke dunia qabla mauti Isa, sebelum kematian Isa. Wahum ahlul kitab, dan mereka itu adalah ahlul kitab alladzina yakununa fi zamani nuzulihi, yaitu yang ada pada zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam kelak. Fatakunul millah wahidah, maka saat itu agama hanya satu, karena agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam akan membawa syariat Islam, dan agama akan satu, wahya millatul Islam, yaitu agama Islam. Saudaraku, Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang membawa syariat Islam, dan ini kita yakini.
Mari kita membaca keterangan di bawah ini, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam atau keyakinan Muslim terhadap Isa alaihissalam. Bagaimana seorang Muslim berkeyakinan terhadap Nabi Isa alaihissalam? Pertama, seorang Muslim hendaknya meyakini Isa alaihissalam bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Isa alaihissalam bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam, bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-masih, sedangkan Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Innahu man yusyriku billah, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah SWT, man yusyriku billah faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya yaitu surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lil zalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian dalam ayat yang lain, surat As-Saff ayat ke-6, di mana Allah SWT berfirman, qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Keyakinan kedua yang harus dimiliki oleh seorang Muslim tentang Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa dilahirkan Maryam, wanita perawan tanpa ayah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan Adam, khalaqahu min turab, Adam diciptakan dari turab, thumma qala lahu kun fayakun, lalu Allah berfirman kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia sebagai manusia. Keyakinan ketiga seorang Muslim tentang terhadap Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa alaihissalam belum mati, sampai saat ini belum mati, tidak terbunuh oleh orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 156 hingga 158, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam yang artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yaitu zina, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, di sini Allah SWT, padahal mereka tidak pula membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Maka inilah firman Allah SWT yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa, wa ma salabuhu, mereka bukan tidak menyalib Isa, bukan Isa yang disalib itu, bukan Isa yang dibunuh itu, walakin syabbaha lahum, tapi ada manusia yang diserupakan bagi mereka, mereka mengira itu adalah Isa. Maka Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin, ya, maka orang-orang setelah itu, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 156 hingga 158, Isa alaihissalam belum mati, tidak terbunuh oleh orang-orang Yahudi.
Allah menyelamatkannya, Allah mengangkatnya ke langit sebagai firman-Nya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah tidak mereka belum membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa. Namun itu adalah manusia yang diserupakan dan mereka berselisih tentangnya. Mereka ragu yang dibunuh itu adalah Isa alaihissalam. Maka seorang muslim mukmin berkeyakinan bahwasanya Isa alaihissalam belum mati, tidak terbunuh oleh orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala akan menyelamatkannya, Allah Ta'ala menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit, dan kelak akan turun dan menyatakan, menghancurkan salib-salib dan menyatakan kepada manusia agar memeluk Islam, membawa syariat Islam, mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan keempat yang harus kita yakini adalah Isa alaihissalam telah memberitahu pengikutnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Tuhan. Sebagaimana tadi dalam surat As-Saff ayat ke-6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelum kalian yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka inilah ayat menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam telah memberitahu pengikutnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Tuhan. Namun apakah mereka beriman? Tidak. Allah nyatakan, maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkatakan ini adalah sihir yang nyata. Maka seharusnya orang yang beriman kepada Isa, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad, agama Islam. Karena Nabi Isa alaihissalam juga beragama Islam yang menyatakan ubudullah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan hindarilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, akan menunjukkan kebohongan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuhnya, dan akan menunjukkan kebohongan orang-orang Nasara dalam persangkaan mereka bahwa dia, Isa alaihissalam, adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dia tidak akan menerima keyakinan mereka kecuali Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak akan menerima keyakinan mereka kecuali keyakinan Islam. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, sebagian dalam hadis tadi yang kita baca, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, telah dekat Ibnu Maryam Isa alaihissalam akan turun pada kalian, memutuskan dengan adil, menghancurkan salib, membunuh babi, meniadakan pajak dan harta melimpah hingga seorang pun tidak akan menerima sedekah harta, hingga satu sujud beribadah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu Abu Hurairah berkata, bacalah firman Allah, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya di hari kiamat nanti. Hadis ini telah kita baca, tentunya kita telah menjelaskan penjelasannya tadi. Maka keyakinan kita bahwasanya Isa alaihissalam adalah Rasulullah, utusan Allah seperti Rasulullah SAW, dan dia telah menyampaikan kepada pengikutnya bahwasanya akan datang nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah. Berimanlah kepada Muhammad. Maka marilah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Tuhan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.